Oke, selamat datang kembali. Coba deh bayangin, punya AI yang bukan cuma bisa jawab pertanyaan, tapi benar-benar bisa ngeretas sistem rumit cuma pakai perintah dari kita. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana sih cara kerja teknologi yang wow, keren banget, tapi mungkin agak ngeri juga ya. Yuk kita mulai. Nah, ini dia ide besarnya. Udah bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh, ini kenyataan. Alat peretasan super canggih sekarang bisa ada di kantong kita, segampang kita kirim pesan ke temen. Ini sih benar-benar mengubah peta permainan soal siapa aja yang bisa melakukan operasi siber yang tadinya rumit banget. Oke, terus di dunia nyata tuh kayak gimana sih wujudnya? Yuk kita lihat langsung contoh konkretnya biar kebayang segampang dan secepat apa ini bisa kejadian. Coba bayangin ya, kita lagi santai di coffee shop, keluarin HP, terus ketik perintah simple aja ke AI kita. Dalam hitungan detik, boom, kita langsung dapat daftar link ke kamera CCTV di sekitar kita. Nggak perlu skill teknis, nggak perlu buka laptop, cuma modal nanya dan hasilnya langsung di depan mata. Nah, kekuatan kayak gini nih yang lagi kita bahas. Gila kan? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih sistem sekuat ini dibuat? Yuk kita bedah cetak birunya. Anggap aja kita lagi ngerakit semacam makhluk digital yang punya 3 komponen utama yang kerja bareng. Nah, ini beda fundamentalnya. AI yang kita kenal sehari-hari, kayak ChatGPT, itu kan AI percakapan. Dia menjawab pertanyaan kita. Tapi AI agentic ini beda, dia bertindak. Dia bukan cuma ngobrol, tapi beneran pakai tools di komputer buat nyelesain tujuan yang kita kasih. Jadi ini pergeseran dari sekedar menjawab, jadi mengerjakan. Pertama, kita butuh tubuhnya. Anggap aja ini tangan sama kakinya si AI. Wujudnya itu server Kali Linux yang super powerful di cloud, nyala terus dan isinya udah lengkap sama semua senjata yang dibutuhin peretas profesional. Ini fondasi fisiknya. Oke, udah ada tubuh. Sekarang butuh sistem saraf buat nyambungin semuanya. Nah, disinilah perannya OpenClaw. Framework ini tugasnya kayak jembatan. Dia nerjemahin rencana-rencana besar dari otaknya si AI jadi perintah-perintah spesifik yang bisa dimengerti dan dieksekusi sama si tubuh tadi, si komputer Kali Linux. Dan terakhir, yang paling penting dari semuanya, otaknya. Nah, ini adalah Large Language Model atau LLM. Dialah yang mikir, yang ngerti bahasa kita, yang bikin strategi, dan milih senjata mana yang mau dipakai. Poin kuncinya di sini, sistem ini ya cuma bakal sepinter otak yang kita pasang di dalamnya. Oke, jadi kita udah punya tubuh, sistem saraf, sama otak. Lengkap. Sekarang, waktunya kita latih dia. Nah, bagian ini krusial banget. Karena disinilah kita ngubah makhluk rakitan ini jadi asisten yang benar-benar bisa diandalkan dan punya tujuan. Proses ngelatihnya itu unik banget, soalnya mirip kayak kita ngobrol aja. Pertama, kita kasih dia identitas. Nama sama perannya apa. Terus, kita kasih konteks. Dia punya alat apa aja. Kita install juga skill-skill khusus biar kemampuannya nambah. Dan yang paling penting, kita kasih aturan mainnya. Semuanya ini dilakuin cuma dengan ngobrol pakai bahasa sehari-hari. Keren ya? Dan coba tebak apa jawabannya setelah kita briefing awal? Langsung to the point. Nggak ada ragu, nggak ada bingung, cuma siap buat kerja. Ini nunjukin seberapa cepat AI ini bisa nangkep persona yang kita kasih dan langsung siap beraksi. Oke, sistemnya udah siap, udah dilatih. Sekarang, waktunya ujian akhir. Kita kasih misi yang kompleks, yang punya banyak bagian yang biasanya butuh seharian penuh kalau dikerjain sama peretas manusia. Yuk kita lihat performanya kayak apa. Misinya ini keren banget. Jadi, si AI ini diperintahkan buat menciptakan 2 subagen yang kerja barengan. Agen pertama tugasnya nyari info mendalam soal target manusia. Sementara itu, agen kedua nyerang keamanan website startup si target. 2 tugas besar, jalan bareng, dan semuanya cuma dipicu dari 1 permintaan aja. Nggak butuh waktu lama, hasilnya langsung masuk. Agen pertama, yang tugasnya melakukan investigasi dari sumber terbuka atau SNT, udah balik bawa laporan lengkap soal target manusianya. Coba kita lihat detailnya. AI ini berhasil ngumpulin nama lengkap, kerjaan, jejak digital, bahkan sampai riwayat pendidikannya. Ini nunjukin betapa efektifnya AI nyaring semua informasi publik dan ngebangun profil yang akurat banget tentang seseorang. Dan semua ini berjalan otomatis. Nah, sementara agen pertama sibuk ngulik data pribadi, agen kedua juga nggak diem aja. Dia lagi sibuk nyerang websitenya. Sekarang giliran kita cek laporan keamanan dari dia. Ini sih bener-bener gila.
AI-nya bukan cuma nemuin celah keamanan kritis kayak SQL injection, tapi dia juga langsung mengeksploitasinya. Dia berhasil nembus login, nemuin file-file tersembunyi, dan yang paling bikin merinding, dia berhasil nge-crack 3 password, termasuk password akun admin. Dan yang perlu diingat, semua ini dilakuin cuma pakai model AI gratisan. Jadi, setelah ngelihat semua ini, apa artinya? Ini artinya kita lagi ada di ambang perubahan yang super besar di dunia cyber security. Angka ini poin paling pentingnya. 0. Itu adalah jumlah perintah teknis yang diketik manual buat nyelesain semua operasi rumit tadi. Dari nyari CCTV sampai nembus website. 0 perintah. Dan inilah inti dari semuanya. Teknologi ini nurunin banget standar buat masuk ke dunia peretasan. Dulu butuh ilmu teknis yang dalam, butuh kerja berjam-jam. Sekarang cuma butuh kemampuan buat bertanya. Aktivitas meretas sekarang jadi sesimpel percakapan. Ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang cukup bikin mikir. Kalau alat sekuat ini bisa dirakit sama siapa aja, nasib cyber security ke depannya gimana? Ini bukan lagi cuma soal nyerang, tapi juga soal bertahan. Bisa jadi di masa depan, kita bakal lihat perang antara AI penyerang melawan AI pelindung. Siapa yang bakal menang? Kita lihat aja nanti. Terima kasih udah menyimak.